Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul 'alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Shadaqallahul azim. Setelah selesai dari surat yang sebelumnya dari surat Az-Zukhruf, kita melanjutkan dalam surat Ad-Dukhan 59 ayat 346 kalimat 1431 huruf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak." Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kemudian membaca surat Hamim ad-Dukhan di dalam suatu malam, maka ketika paginya dia sudah dibacakan istighfar oleh 7.000 malaikat. Sab'una alfa malak. 7.000 malaikat. Tadi kan nanggung-nanggung. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan ada keutamaan-keutamaan ayat yang istimewa luar biasa yang sampai orang itu dibacakan istighfar. Kemudian riwayat yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatil jum'ah ghufira lahu." Barang siapa yang kemudian membaca surat Hamim ad-Dukhan pada malam Jumat, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala bagiannya. Jadi itu diampuni. Ini sentimen ambil Yasin baca ad-Dukhan. Kadang-kadang kan sentimen, Yasin terus, ayo setelah itu orang dalili ad-Dukhan. Itu ini bocor, sing anti sing bocor. Karena orang yang anti itu dikasih kemudian ada sentimen itu repot. Makanya kemudian ada kalanya orang itu harus berpikir objektif. Kalau memang salah mungkin salah perbuatannya, barangkali di nama gak tahu moco ya, gak tahu moco Yasin, kemudian di kuburan di moco Yasin. Lah kok mocone nang kuburan, lah kok gak di omah. Yang disalahkan perbuatannya. Jadi daripada enggak belas, paling enggak daripada enggak belas tidak moco belas. Oh kan kadang-kadang sentimen langsung gasak langsung. Pokoknya enggak boleh. Nah dalilnya waqra'uha ala mautakum, namanya mauta itu orang yang akan meninggal dunia, yang sedang sekarat dan yang setelah meninggal dunia. Di mana? Tidak ditentukan tempatnya. Nah, makanya kemudian tidak ada dalilnya pada masa Rasulullah. Tidak ada pada masa Rasulullah bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali. Tidak ada di zaman Rasulullah bukan berarti tidak boleh sama sekali. Ada kalanya yang Rasulullah tidak dilakukan oleh Rasulullah, kemudian masih diperbolehkan untuk kita. Nah, saya ini mau nggak kabeh. Pokoknya kalau tidak dilakukan di zaman Rasulullah berarti bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti semua nelayan itu bid'ah. Karena Rasulullah gak tahu nelayan, gak tahu dayung. Wah Rasulullah dayung gak ono, Rasulullah dayung. Ada dalilnya Rasulullah dayung gak ono. Bayangkan 13 tahun di kota Makkah, Garsan. Ini padang pasir, kemudian ditambah 10 tahun di kota Madinah. Gak tahu tutup laut blas. Apa dalilnya wong dayung ini? Gak ono dalilnya. Iku salah, iku kerjaan gak tepat. Ini utak-utak ngawur utak-utak ngawur. Makanya kemudian ada kalanya sesuatu yang ditetapkan boleh. Makanya kemudian untuk masalah amaliyah asalnya diperbolehkan sampai ada dasar yang tidak membolehkan. Kalau ibadat asalnya tidak diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharuskan. Itu bedanya ibadat dengan amaliyah. Itu mau amaliyah semua harusnya diperbolehkan sampai ada dalil yang tidak memperbolehkan. Misal
kemudian merusak alam. Nah, ini kemudian ada dalilnya dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi ono dasari. Tak kemudian wong mutusi hukum dati coro, kok tidak ada zaman Rasul. Wah, itu kacau. Kalau segala sesuatu digasak dengan cara seperti itu, waduh, hancur aku. Justru tambah dipersulit, tambah dipersulit ke jalur yang halal, tambah mudah untuk jalur yang haram. Nah, itu kemudian. Nah, maka kemudian ketika di dalam ayat ini kemudian kemuliaannya luar biasa. Sampai didoakan diistighfari oleh malaikat 7.000 malaikat sampai. Nah, ini kemudian yang luar biasa 70.000 malaikat. Ini yang luar biasa yang kemudian sampai Rasul SAW memuliakan surat Ad-Dukhan. Kemudian dibuka oleh Allah Ta'ala dengan surat Hamim. Demikian Allah Ta'ala membuka surat Ad-Dukhan. Kadang-kadang dibuka oleh Allah Ta'ala dengan satu huruf Nun, Qaf, kadang dibuka oleh dua huruf Hamim. Nah, di dalam Hamim ini Al-Awamim itu Allah Ta'ala biasanya menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Ini sampai di mana? Nah, nanti ayat yang selanjutnya, paragraf yang kedua di surat di inti dari surat Ad-Dukhan. Itu intinya dari sana. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Hamim wal kitabil mubin. Sesungguhnya yang seperti itu, tulisan Hamim saja itu sudah kitab yang mubin, yang kemudian menjelaskan. Nah, perhatikan ketika Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penjelas, bukan karya ilmiah. Makanya kemudian ada seorang mufassir, Sayyid Qutb itu agak anti kepada kalau seandainya ada ayat yang kemudian diteliti secara ilmiah. Itu Sayyid Qutb rada anti. Orang Mesir. Kenapa beliau anti? Sebetulnya ada alasannya. Kebalikannya Rasul Ridho kemudian termasuk Fakhruddin Ar-Razi itu suka kepada kalau seandainya ada ayat terus diteliti. Model kayak Zakir Naik Nurul ada ayatnya kan, watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sa'ab. Itu gunung bergerak jalan, ono ayati. Itu model kayak ngono saya itu tidak suka. Kenapa? Ada kalanya ketika penelitian itu salah, kalau seandainya itu dinisbatkan kepada Al-Quran, berarti yang salah Quran ini. Tapi nek peneliti saja sendiri, tapi tidak menisbatkan kepada Al-Quran. Kalau salah, berarti salah penelitiannya. Gak sampai nyantol Al-Quran. Tapi kalau ditantol Al-Quran, berarti salah Quran nih. Sama seperti ketika orang neliti obat, ono penggawe obat. Ini saya pelajari dari guru saya. Begitu obatnya guna uang terus salah. Wah, guru nih kena bisa, guru nih kena bisa. Iku memang guru nih gerak. Wah, aku ngerti langsung dia lalu bisa. Sak guru nih kena bisa. Tapi kalau dia neliti atas namanya sendiri, ele dewi. Nanti nyata guru nih. Itu loh modelnya. Nah, ini yang maksudnya saya itu ada di sana. Jadi ada baiknya, cuma ada tidak baiknya juga. Kalau seandainya karya ilmiah tidak dicantolkan kepada Quran, seakan-akan yang dibicarakan sama Allah Ta'ala tidak ada yang terbukti. Nah, itu acunya dari sana. Nah, makanya kemudian itu kayak tengah-tengah ya, yang kemudian betul ya kita percaya. Kalau seumpama salah ya kita percaya penelitiannya yang salah, duduk Quran yang salah. Gitu jalannya. Nah, makanya kemudian seringkali Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran ini kitabun fussilat yang dirinci oleh Allah Ta'ala ayat. Kemudian di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan dengan lafaz wal kitabil mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu mubin, fungsinya untuk menjelaskan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di dalam satu malam yang penuh barokah di dalamnya. Ini kemudian yang ditafsirkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian di dalam surat Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi proses turunnya Al-Quran itu melalui dua fase, melalui dua proses. Proses yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke sama dunia, ke langit dunia. Ini satu kali turun. Nah, ini yang kemudian turunnya pada malam Lailatul Qadar. Satu malam gres langsung. Kemudian dari langit dunia ke bumi, dari langit dunia kepada Rasulullah. Ini yang Allah Ta'ala melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak.
Di sana dilibatkan ada malaikat Jibril, ada malaikat-malaikat yang membawa kitab ini tadi, membawa Al-Qur'an. Kemudian Allah Ta'ala melibatkan ada para sahabat yang mendengar kemudian dicatat oleh para sahabat. Setelah itu Allah Ta'ala melibatkan orang-orang yang hafal Quran. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang selalu terus meneruskan Allah Ta'ala, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan al-dzikr, peringatan. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami, kata Allah Ta'ala, kalau kami berarti Allah Ta'ala melibatkan ada beberapa di sana. Itu kecil. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga. Nah di situ Allah Ta'ala melibatkan orang-orang yang hafal Quran. Begitu ono ayat salah langsung cas keluru, langsung baik salah ini. Ada orang-orang yang paham maknanya. Begitu Al-Quran dimaknai lain langsung paham. Nah ini kemudian Allah Ta'ala menjaga Al-Quran itu dari sana. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Inna kunna mundirin, dan sesungguhnya kami yang akan selalu memperingatkan. Diingatkan terus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Kita ini setiap hari paling tidak 17 kali berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iku wae wis ndonga ping 17, iku sik akeh kalah mbek setan ya. Akeh kalah mbek setan. Ndak yo nek ndak ndonga, pon ndak bablas nang sana. Apa ndak bablas? Loh, makanya orang-orang menghina orang yang sholat saja bablas, sing sembahyang wae bablas, wong sing ndak ada sembahyang ngono. Jadi jangan andangan ndek iya yo wong sing sembahyang ae bablas, apa maneh sing ndak sembahyang? Lah ngono harusnya. Harusnya seperti itu. Kita itu kadang-kadang ngedek buat apa sholat? Orang yang sholat juga yang ada di masjid itu kadang-kadang nipu orang, kadang-kadang zina sama orang, zina mata, zina tangan dan lain sebagainya. Loh, sing sembahyang wae kena kaya ngono. Apa mana sing sembahyang? Ada langganan. Pasti sembahyang iki sing langganan sedina sepisan apa satu hari itu mungkin 1 jam. Sing iki sing ndak sembahyang iki tambah bencang. Ngono. Jadi Anda jangan kalah sama orang-orang model kayak gitu yang pemikirannya jelek. Kadang-kadang orang-orang seperti itu gitu. Wong sembahyang melu pengajian terus oleh opo? Wong sing melu pengajian ku akeh sing keprudut. Sing melu pengajian keprudut. Apa maneh sing melu pengajian? Tambah belum tambahan, tambah ucul. Apa ndak? Itu banyak. Dan itu kemudian pengalaman seperti itu tuh banyak terjadi. Model seperti itu banyak terjadi. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Dan kalau sudah kemasukan itu repot. Wong kadang-kadang sering kan wong nyangkruk nang dalan nengek kaya apa kon sembahyang kene ae ngopi. Mari dia ke Leboncin. Tapi itu kalau boncin takon, ya apa caranya? Aku kakek biyen-biyen kon koyo ngono. Apa kakek biyen-biyen takon? Kok kakek biyen-biyen kan enak. Kakek ke Lebonan Cin. Wong sing nang masjid Lebonan Cin, ayo sing nang masjid ke Lebonan Cin, wong sing nang jopo. Tambah dikit jine, tambah tadi jine bisa. Tambah tadi jine bisa. Kan ngono. Nah makanya kemudian orang Islam itu kalah. Kalau mikir kayak ngono itu kalah. Harus menang. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Inna kunna mundirin, dan sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, yang selalu memperingatkan. Orang itu banyak keperujutnya, mesti. Oh, cuk murid ustaz yang bisa keperujutin. Oh, kemana murid? Dan ini model-model murid itu makanya semua model yang seperti itu. Allah Ta'ala sering memperingatkan. Orang-orang munafik yang tidak terima seperti itu kemudian ngungkit terus. Makanya kemudian ada Masjid Diron. Pada masa Rasulullah ada namanya Masjid Diron di daerah Madinah. Saya tadi nggon sapa. Saya tadi nggon sapa dari ini. Turun tahun nanti soal 20 tahunan pun. Katanya sekarang jadi tempat sampah. Nah, Masjid Diron itu dibangun oleh orang-orang munafik untuk menandingi Masjid Nabawi. Tiap hari yang dibaca di sana abasa wa tawalla. Loh, orang baca abasa wa tawalla tidak ada salahnya, tapi niatnya mereka biar orang-orang tahu bahwa Rasulullah itu pernah salah. Jadi enak dulu. Niat mereka baca abasa wa tawalla itu diniati biar orang-orang tahu kalau Rasulullah sendiri pernah salah. Rasulullah salah bisa ditegur. Kon malah balik kan ditegur. Ya kon memang kan ditegur, tapi kok kan roboy wae Rasulullah itu ngati. Begitu salah langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Ben opo? Ben gak mlebu neraka. Akon dilebokno bisa ya Allah Ta'ala ngono. Dan jangan ada kala debat sama orang-orang munafik. Makanya kemudian orang-orang munafik itu cara pikirnya seperti itu.
Begitu ada kesalahan sedikit dicari sama mereka, dibesar-besarkan sama mereka. Ustaz ini salah, seperti ini, langsung diviralkan. Sosok yang loh, Ustaz ini salah, omongannya sudah Ustaz. Jadi kemudian ojo jangan ada dari ya terus tahu belajar Ustaz itu terus gak belajar mana. Lu tidak ada masalah, Anda ada belajar mana kalau masalah. Tapi jangan sampai itu menjadikan Anda benci kepada Islam. Jangan sampai itu menjadikan Anda benci kepada Islam karena kepinginnya setan itu kono. Orang-orang munafik seperti itu Rasulullah SAW bisa langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Dibuat sama mereka di Masjid Diror itu setiap sholat membaca abasa wa tawalla. Ben ngomong ele, setiap sembahyang ngomong ele. Bahwa Rasulullah salah bisa diri luar biasa. Itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Jadi kemudian abasa wa tawalla itu kalau orang belajar itu bukan kemudian murni teguran Allah Ta'ala kepada Rasul karena kesalahan. Itu kesalahan Rasulullah karena kemanusiaan. Wajar, jangan ngemuka dong salahi. Makanya kemudian Nabi itu terkadang posisinya sebagai basyariah. Makanya kemudian Allah Ta'ala memperingatkan apa? Qul katakan ya Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Saya secara basyariah fisik sama seperti Anda, tapi bedanya yuha ilayya. Saya langsung diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Itu sejenis aku. Begitu sampai di sana beda. Sampai di sana beda. Nah maka kemudian ada kalanya pada posisi Rasulullah basyariah disihir yo kena, tahu kena disihir. Lo kalau seumpama Rasulullah kena disihir, terus orang yang kena disihir, tapi berobati apa? Disihir Rasulullah atau disihir terus aku berobati apa? Begitu ada rukyah percuma, itu bid'ah, itu salah itu. Dulu Rasulullah tak kena sihir, begitu kena sihir bingung karena Rasulullah kata kena sihir. Berhubung Rasulullah kena sihir, kemudian ada cara-caranya yang diajarkan malaikat Jibril, iso. Nah maka kemudian model seperti itu penting. Rasulullah kok sakit, umpama Rasulullah tidak sakit. Terus kalau ada orang sakit berobatnya itu dibilang salah. Berobatnya itu dibilang salah. Kenapa pun dulu Rasulullah tidak sakit? Ada apa berobat? Sudah diterima saja kenyataan. Kalau memang sudah mau mati. Gerambiak. Itu gerambiak. Ono wong pas gerambiak. Kadang-kadang gerambiak. Ono gerambiak. Makanya kemudian hati-hati dalam mengambil dasar hukum itu harus hati-hati. Kemudian Rasulullah pernah kena sihir, Rasulullah sakit. Kemudian Rasulullah juga pernah lupa. Manusiawi. Mau no imam lali, imam kok lali, model opo? Kau usah digawe maning. Lho, kan dari imam malaikat, kan dari imam manusia. Nek kalau dari imam manusia ya mesti pernah lali. Wajar, manusiawi sekali. Artinya imam kemudian dibaca surat iku wae, bosan imam baca surat iku wae. Begitu tele imam lain, pas imamnya arek sing enom jangan atik surat sing lain. Mari hafal Quran surat-surat sing lain. Cuma kan ndak ngerti sensasinya di depannya gemeter setoran di guru si apal jangan apalan dewi apal. Begitu nangar bayangan mereka ini megang nyawanya orang segini banyak kul lali. Begitu tutup ngarung gemeter kabeh lali. Wajar, itu sebagai basyariah. Rasulullah sembahyang asar 2 rakaat. Lali apa dia mau? Wajar. Nah makanya kemudian diajari oleh para ulama ada rukun dalam sholat, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau dipikirnya Imam Syafi'i, kalau rukunnya hilang, sembahyang batal. Kalau seumpama syarat sahnya sholat yang hilang, wudhu Islam balik berakal, ini tidak kemudian tidak terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah. Hatta sembahyang 10 tidak wudhu tetap tidak sah sembahyang. No. Orang yang sembahyang tetap gak diterima sembahyang. Masih berbok sokon cancang kecembok sambok itu tetap gak sah sembahyang. Harus berakal. Kemudian ketika syarat sahnya tidak selesai, berarti sholatnya tidak diterima. Ya. Ketika rukunnya hilang, berarti harus baleni. Begitu syarat wajibnya hilang, nambah rakaat. Kalau seumpama sunnah ab'ad itu kunut, ambil tahiyat pertama, imam lali tahiyat pertama itu sunnah. Itu sunnah. Kalau diomeli, imam langsung ngata Allahu Akbar, disenengan orang busok bae enggak tepat. Ya Allah, itu sunnah hayat.
Sunnah abad itu ketika ditinggal, kalau seumpama lupa diganti dengan sujud sahwi. Wis. Ada kalanya itu sunnah hayat yang tidak ditekankan. Model seperti apa? Bacaan surat. Ustaz, mari sembahyang Fatihah imam baca kulhu salah kabeh. Iku sunnah. Hatta tidak maca kulhu langsung alhamdulillah mari wala amin langsung ruku sah sembahyang. Tadi khawatir imamnya salah itu boleh pahala. Dia sudah dapat berapa huruf sebelum salah. Iku pahalanya per huruf di sana. Tadi khawatir. Ini kan diterang nong ini. Wong kadang-kadang was-was. Begitu kan kurung sembahyang imamnya salah. Diterima pun tidak sembahyangku. Iku sunnah. Tadi hatta tidak dibaca walaupun tidak dibaca tidak membatalkan sholat. Sholat Anda tetap sah. Bacaan setelah surat Fatihah, surat pendek, kemudian bacaan Subhana Rabbiyal Azim, kemudian pokok bacaan-bacaan dalam sholat rata-rata semua sunnah hayat kecuali yang ada pada at-tahiyat terakhir. At-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatulillah, sholawat kepada Rasul itu sunnah abad. Lali sujud sahwi. Ada yang menggolongkan itu sunnah abad. Cuma banyaknya itu digolongkan dalam rukun. Begitu iku lali baleni sembayangi, begitu lali baleni sembayangi. Kan penting. Kok gak ngerti? Salam yang pertama itu termasuk rukun. Ngentut sebelum salam yang pertama batal sembayangmu. Baleni kon boleh amal. Kenapa kok kadang petisi? Mulai habis sembahyang di tempat untuk begitu salam terusuk tak durungi salam pertama kita kami cuma jebruk batal balik sembahyang. Kalau rukun balik sembahyang. Tapi kalau seumpama salam yang kedua itu sunnah hayat. Walaupun imam assalamualaikum warahmatullah, mari sembahyang, mari salam nang kanan langsung silo imam tak popo sah sembahyang itu sunnah hayat. Kami jelas ini kok bahaya. Wong pernah was-was sembahyang was-was aja. Dapat 14. Diterima pun tidak sembahyang. Diterima. Selama yang ditinggal sunnah hayat itu tidak ada masalah. Wong kan kadang-kadang heboh. Ramadan kan banyak seperti itu. Ramadan itu akeh-akeh. Ini kan imam sing apal Quran, tapi begitu lagi heboh sing nang mburi was-was kabeh. Diterima pun tidak sembahyang mau diterima. Selama tutup Fatihahane sing ilang diterima. Nek Fatihahane sing ilang, dia langsung bocor surat kali Fatihah kirim salam. Balen ini ngono carane. Siji. Fatihahane mari Ustaz, tapi surat-surat setelahnya itu salah kabeh. Ustaz, ada masalah, masih dia langsung rukun ada masalah. Itu sunnah, dibaca dapat pahala, dan dibaca dia tidak membatalkan sholat, aman. Tadi salam yang pertama rukun, salam yang kedua itu sunnah, itu jelas. Nah maka kemudian yang bisa menjelaskan ini itu para ulama, itu orang-orang munafik seperti itu dicari kesalahannya. Rasul ditelak beda kesalahannya. Rasul sholat itu juga pernah salah. Loh, Rasulullah sholat salah ada fungsinya. Fungsinya ben imam ini salah dalam masalah. Jadi para ulama itu bisa mengklasifikasikan ini golongannya sunnah hayat, iki rukun, sunnah abad, sunnah hayat, ini kemudian syarat sahnya, ini syarat wajibnya. Ini kalau ditinggal konsekuensinya seperti ini ditinggal tidak apa-apa. Itu nanti pas. Umpama Rasulullah gak tahu salah. Begitu imam sekali salah, wah, kacau ngono. Gemeter kabeh. Lalu sing maju nanti imam, kon akhirnya kon terus sembahyang asar mulai jam 3 sampai jam 4 kurang seperempat. Sik ngomong jalan, sik ngenteni. Sopo imame durung teko sianan. Imame gemeter nang omah. Aku mari dipecat di sana ngono. Wes kacau sembahyang ngono carane. Ini yang kemudian jadi targetnya orang-orang munafik itu ada di sana. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran itu semua permasalahan dari hikmat-hikmat itu dipisahkan sendiri-sendiri oleh Allah Ta'ala. Amran min indina. Urusan Allah, kata Allah Ta'ala itu merupakan perkara-perkara yang kami putuskan, kata Allah Ta'ala, dari kami. Inna kunna mursilin, dan sesungguhnya kami yang mengutus para rasul untuk menjelaskan. Makanya rasul itu fungsinya untuk menjelaskan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan semua itu rahmatan min rabbik. Semua itu rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi barokah itu nanggung.
Umpama dhisik kalau jelas repot kita untuk memahami. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan semua itu rahmatan min rabbik. Semua itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, alim. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nah, di sini ada kata kunci. Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang meraja. Allah Ta'ala itu yang menguasai, Rabb yang memelihara, Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang menjamin. Dijamin Allah Ta'ala. Lalu kita itu diberi oleh Allah Ta'ala jantung. Jika yang Allah Ta'ala paru-paru dicul, misalnya urus-urusan dewi, konsi ngatur dewi, itu kan iso jana. Itu sih gak iso. Begitu lo sing jaluk ya Allah Ta'ala, ya Allah gimana caranya sembuh. Lo umpama kan ngomong jogo dewi Allah Ta'ala, kita itu dikasih sendiri sama Allah Ta'ala. Coba-cobaan dewi, itu sih akeh bablas sih, akeh bablas. Apalagi kalau udah diawasi sama sekali sama Allah Ta'ala, tambah bahaya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Rabbis samawati wal ardh. Allah Ta'ala itu menciptakan, kemudian mengatur dan sampai menjaga samawati wal ardh, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, in kuntum muqinin. Kalau kalian yakin. Nah, yakin ini membutuhkan ilmu. Yakin itu perlu ilmu. Tidak ada orang yakin tanpa ilmu. Makanya ketika Rasulullah SAW ada di kota Mekah 13 tahun, yang ditekankan cuma sembahyang, ambil, kemudian menguatkan tauhid, itu saja. Kenapa? Kalau seumpama orang tidak yakin sama Allah Ta'ala, sulit mau sholat. Makanya kemudian dibuka oleh Allah Ta'ala alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Cara cirinya orang yang muttaqin, yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Begitu Anda percaya sama yang gaib, tenang habis sembahyang. Tapi kalau tidak percaya sama yang gaib, bingung habis sembahyang. Madep-madep di habis sembahyang, ingat tenang di apa yang disembah, menyembah, jadi bingung. Tidak percaya sama yang gaib. Begitu orang kemudian yakin itu datangnya setelah ilmu. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ilmu yakin itu kalau sudah mengerti. Makanya ilmu yakin itu datang kalau orang sudah mengerti, baru belajar, baru nanti ada masanya dapat ilmu yakin. Nanti ini belajar untuk umum jauh nanti. Makanya kemudian ada kalanya orang yakin itu harus ada pembuktian. Makanya Rasul SAW balik dites. Jangan ke level seperti kita, orang-orang awam, level seperti Rasul pun dites sama para sahabat. Rasul temenan apa enggak? Rasul temenan atau tidak? Makanya kemudian Buhairah itu pertama kali kelihatan Rasulullah, dia tahu karena dia belajar. Jadi dia belajar dari kitabnya ciri-ciri Nabi akhir zaman. Begitu kayak teman-teman, itulah dilihat di belakang ada tanda kenabian, kemudian awan yang selalu mengikuti, kemudian rahmat meliputi di mana-mana. Itu itulah ditakoni kabutan itu ditanya, kalau seumpama Anda katakan bahwa anak ini untungnya berapa kali lipat? Itu diceritakan BD. Loh, kalau saya bawa anak ini untungnya berlipat-lipat, tapi tidak digowo, ya untungnya seadanya. Kadang-kadang sampai rugi. Tapi begitu ada Rasulullah itu luar biasa rahmatnya. Itu sudah salah satu ciri. Makanya kemudian ditanya sama Bu Airo, terus anak ini anaknya siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Wah, ini yang tak beres. Saya nanya lagi, ini anaknya siapa? Anak ini anaknya siapa? Lu anak saya. Lah kok gak terima nih ikan itu gak terima. Lu karena kata Bu Airo, karena saya tahu ciri-ciri kenabian ini sudah ada di anak ini semua kecuali satu. Kalau ini anakku ini kecelakaan. Kok dapat sampai ciri-ciri? Baru dijelaskan. Iya betul. Ini bukan anak saya. Ini anak saudara saya. Betul. Karena memang di kitab itu dijelaskan ini anak ketika lahir abahnya sudah tidak ada. Begitu dia setelah dia lahir, beberapa tahun setelah dia lahir, ibunya meninggal.
kemudian diasuh dan ono kabeh catetane, ono kabeh. Nah itu datangnya yakin setelah ilmu. Penting. Tapi wong perlu belajar, gak belajar, gak usah melok pengajian, percuma melok pengajian, pokoknya sembahyang wae. Betul. Cuma ketika Anda sholat lebih tenang kalau tahu artinya. Tadi tuh kan ngaji tafsir, wah ini ayat sing tahu aku krungu akan maknane gitu Ustaz. Usuk dia ngrungokno pelan-pelan aman. Tapi begitu kok gak ngerti artinya sih, nanti sowe ini gak karu-karuan ya. Oh. Aku sembahyang gak tahu kan. Nanti sing dirasakno beda iki imam cek suwe astagfirullah. Nanti begitu sembahyang wong terawih, pas dia ketepan durung buka bisa mau mangan jajan. Waduh, sak nang omah entek kira-kira. Are-are nang omah kabeh kalau sing begitu dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen ya Allah are anak-anak kalau sing nang masjid. Waduh, entek panganan iki. Ayo dia panganan. Karena kata tafsir, iku mau. Hal penting orang belajar itu ada di sana. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan in kuntum muqinin. Semua itu bisa terjadi kalau Anda yakin. Dan datangnya keyakinan itu tentu harus melalui ilmu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Yuhyi wa yumit. Nah ini ciri Tuhan yang pertama itu harus bisa menghidupkan dan mematikan. Ini yang kemudian yang diakui oleh Dajjal. Ini yang diakui oleh Dajjal. Karena Dajjal itu ya sumurin wong, ya semateni wong. Cuma dia tidak bisa menciptakan orang. Ini yang membedakan. Dajjal itu tidak bisa menciptakan orang. Dia hanya bisa mengadakan, dia bisa menghidupkan dari yang mati. Ikut tok. Menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup. Ikut tok. Dari saja gawe. Enggak, aku tak gawe pasukan Dewi Dawono. Jadi dia mencari pasukan dari yang sudah ada. Yang mati-mati diuripno maneh. Pokoknya tak percaya aku tak dudukno mati urip maneh. Jadi mereka kalau kemampuannya ada di sana, mentok suatu. Kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan hak prerogatif untuk menciptakan? Karena kalau menciptakan ini diberikan oleh Allah Ta'ala, banyak orang Islam yang kalah. Banyak orang Islam yang kalah. Karena panutan di dalam Al-Quran, ciri Tuhan itu menciptakan, kemudian menghidupkan dan mematikan. Sampai dia menghidupkan dan mematikan ini, Dajjal bisa. Kalau sampai menciptakan Dajjal bisa, kacau, melok kabeh, wah hancur. Makanya kemudian sampai di sana Allah Ta'ala menyetok, cukup menghidupkan dan mematikan saja. Iku sing aku jadi Tuhan misalnya. Jangan kan di sana, wong sugih gawe partai duit dituk-tuk akeh sing di sana. Iki durung partai Dajjal iki, durung partai Dajjal. Kok nek partai Dajjal wonten kabeh, melok kabeh. Makanya kemudian ada orang sombong, wah kalau saya hidup di zaman Rasulullah, saya itu orang yang paling membela Rasulullah. Durung tentu. Anda kalau tidak berada di partainya Rasulullah, berarti ada di partainya Abu Jahal. Karena yang mendanai paling besar, dana paling besar itu Abu Jahal. Dana paling besar dari Abu Jahal. Kemudian orang top-topnya yang ada di sana itu hebat-hebat, model ke Abu Sufyan. Kemudian orang-orang yang ahli mendanai semua. Di situ ada Al-Walid bin Mughirah. Itu kemudian pengacara luar biasa. Loh, wong top-topnya ada di gunung kabeh. Apa kira-kira gak katut kan? Ini ae sing katut jalan. Tati serangan pacar buyar kabeh. Apa maneh kok ngono? Iku tak terima serangan pacar, itu terang-terangan Abu Jahal itu pasar di stop. Perhatikan, tidak boleh ada yang jual beli dengan Rasulullah. Berapa tahun dalam waktu yang tidak ditentukan. Mantap kan? Ada yang berani jual langsung bantai. Wah, aduh, buyar kabeh kok pengen. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yuhyi wa yumiit. Cirinya Tuhan, Allah Ta'ala menciptakan. Allah Ta'ala kemudian menghidupkan dan mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan itu Tuhan Anda dan Tuhan orang tua Anda, ayah-ayah Anda sebelum-sebelumnya. Makanya kemudian ketika Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, yang janggal di Nabi Musa. Nah, Tuhannya bapaknya Fir'aun, maksud dia menyembah anak. Wah, itu belum lahir. Lah ketika orang tuanya Fir'aun itu masih lajang, terus dia menyembah apa? Wong Fir'aun itu belum lahir, dia menyembah apa? Akhirnya kacau. Itu yang kemudian menjadi janggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga tadi sore kebetulan telah meninggal guru kita Kiai Abdullah Syukri Zakat.